Salam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang regresi berganda, pendekatan kualitatif yang dikuantitatifkan dengan SPSS. Jadi, regresi kali ini saya menggunakan data primer ya, data yang diambil langsung oleh peneliti. Nah, untuk kasus data primer ini, kita mulai saja dengan cara berpikirnya sehingga kita nanti akan menurunkan sebuah model regresinya. Jadi kerangka pikirnya di sini, saya ingin melihat kinerja seseorang karyawan. Jadi menurut berbagai literatur, kinerja dipengaruhi oleh pengetahuan, perilaku, dan pengalaman. Tiga variabel ini, ya, ini akan mempengaruhi kinerja seseorang. Ya, hipotesisnya di sini adalah diduga bahwa kompetensi dari variabel pengetahuan, perilaku, dan pengalaman kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Nah, untuk saya bisa meneliti ini, saya harus mencari data. Otomatis saya harus menggunakan kuesioner untuk bisa dapatkan data ini. Ya. Nah, tapi sebelumnya, bagaimana kemudian kita menurunkan sebuah analisis? Ya. Jadi di sini kita buat modelnya adalah kinerja karyawan. Ini harusnya nggak perlu pakai B0. B0-nya dihilangkan ya, nggak perlu. Ya. B0 itu nggak perlu karena B0 hanya untuk data sekunder. Jadi nanti adalah kinerja sama dengan B1 pengetahuan plus B2 perilaku, B3 pengalaman plus error. Nah, karena data primer, berarti data ini harus diuji instrumennya ya, untuk kualitas datanya melalui validitas dan reliabilitas. Setelah lolos, kita uji regresi, maka kita uji F dan uji T. Nah, kalau kemudian sudah koefisiennya adalah kemudian kita harapkan, kita uji asumsi klasiknya. Ya. Oke, ini kuesioner yang akan kita lakukan. Kuesioner ini saya sarankan adalah hati-hati kalau kita membuat kuesioner yang tidak sembarangan. Ini sekedar contoh saja, ya, untuk saya menjelaskan bagaimana menganalisis data primer dalam SPSS. Ya. Di sini, ya, kemudian saya coba untuk rekapitulasi data penelitian. Saya buka di sini. Ini kuesioner tadi, ya, ini kuesioner. Jadi kalau nanti lihat di sini, ini adalah kuesionernya. Ya. Ini adalah kuesionernya. Ya. Kuesioner ini kemudian saya sebarkan. Saya menggunakan saja data minimal 30 ya. Ini adalah data yang saya peroleh dari nyebar kuesioner ya. Jadi ada pertanyaan satu untuk ini ya, pengetahuan 1, 2, 3, ini saya jumlahkan. Ini juga pertanyaan untuk perilaku PL1 sampai PL4 saya jumlahkan. Ini pengalaman PG1 sampai PG4 saya jumlahkan. Kinerja K1, K2, jumlahnya kita sebut dengan variabel PE, PL, PG, sama G. Oke ya, sekarang saya copy ke SPSS. Ya. Saya copy dulu. Ya. Ini saya hapus dulu. Ya. Ini saya gunakan dulu SPSS-nya, nanti ini ya. Ya, jadi akan saya copy dulu. Saya copy ke SPSS. Copy. Sekarang kita buka SPSS ya. Saya buka SPSS. Sebentar ya, kita tunggu dulu ya. Kemudian kita buka saja, ini ada nama variabel. Nanti data dulu masuk dulu ya, data. Kita masuk ke sini, paste. Ya. Berarti data sudah masuk. Nah, tinggal kita berikan nama variabel. Kita kasih tadi PE1. Mohon maaf, bukan di sini, itu di sini. PE1, PE2, PE3, PE4, ini totalnya pakai PE. Ya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi sekarang PL. Ya.
PL1, PL2, PL3, PL4, kemudian PL. Ini adalah PG1, PG2, PG3, PG4, kemudian adalah PG. Ini K1 di bawahnya, K1, K2, K3, K4, ini kinerja king. Yang ini total untuk ini, sehingga kita dapatkan ini. Ini data total ya, total ini. Nah, setelah data terpenuhi, kita tidak boleh langsung meregres. Tapi kita uji dulu kualitas datanya ya. Apakah sudah valid dan reliabilitas. Ya. Kita cek lagi di sini. Kita bisa melihat ya. Nanti kita bisa lihat caranya gimana. Maka yang pertama adalah ini dulu. Ya. Kita buat analyze karena kita mau uji dulu. Kita gunakan tadi adalah correlate bivariate. Masukkan dulu ini semua ya. 1, 2, 3, 4 ini. Ini adalah untuk variabel pengetahuan, tapi item-item pertama kita masukkan dulu. Ini masukkan ke sini. Ya, udah masuk ke sini. Ya. Ini langsung oke saja, kita pilih persen, kita oke saja di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Semuanya menunjukkan bintang ini, berarti signifikan. Indikatornya apa? Indikatornya di sini. Kalau kemudian nilainya, jadi di sini nanti saudara bisa download di sini ya. Ini kalau nanti bisa lihat, ini adalah data tadi. Ya, maka kita uji ini. Ya. Seluruh data di sini ini adalah sudah di atas 0,25. Karena item risiko total lebih besar dari ini, maka seluruh item dikatakan valid. Ini ya. 816 kita cek di sini. Ini ada bintangnya semua. Ya. Ya. Ini kalau kita lihat di sini. Ya. Terus untuk ini ya, pertanyaan P ini, apakah dia reliability? Tadi udah validitas, maka kita gunakan ini. Format. Kita gunakan analyze. Analyze kita pilih. Sekarang gunakan skill. Ya. Kita gunakan reliability analyze. Ya. Kita cukup masukkan ke sini. 1, 2, 3, 4 tanpa PE-nya kita masukkan. Ya, kita gunakan aja oke. Ya. Reliability itu ini. Ya. Jadi kalau nanti kita lihat kerubat alfa ini sudah di atas 0,07. Ya. Ya, tapi kalau nanti kita perlu, kita gunakan saja ini. Analyze, kemudian scale, reliability, kemudian kita lihat tadi ini ya. Ini kita lihat per itemnya ya. Kita lihat ini sudah oke ya. Ini per itemnya, tapi kita bisa lihat di sini di alpha kerubat nggak apa-apa ya. Kita sudah memenuhi kriteria di sini ya. Kerubat alfanya adalah sudah di atas 0,07. 0,7 ya. Seluruh variabel dan item tadi kita uji semua ya. Lolos tidak untuk ini. Selanjutnya kita lagi ini ya, analyze. Kemudian kita uji lagi sekarang untuk validitasnya ya. Itu untuk sekarang adalah kita kembalikan. Kita kembalikan semua ya. Nah, sekarang kita masuk PL dulu. Kalau tadi pengetahuan, sekarang adalah di sini adalah perilaku. Masuk ke sini. Kita uji lagi di sini. Ya, ini sudah memenuhi lagi di atas 0,25. Berarti dia adalah valid. Kita uji lagi, sekarang analyze. Kemudian kita gunakan reliability-nya tadi. Kita bisa masukkan lagi, ini kita keluarkan dulu.
Kita keluarkan dulu ya. Kita ganti sekarang adalah yang ini. 2, 3 ini kita pilih di sini. Ya. Kita bisa lihat di sini oke. Sudah di atas 0,07. Ya, berarti sudah memenuhi asumsi reliabilitas sudah terpenuhi. Ya, kan di atas 0,07. Ya. Lanjut lagi sekarang untuk analyze, kemudian correlate bivariate. Kita keluarkan lagi ini. Kita masukkan variabel ini. PG ini keluar dulu. PG ini sampai ini ya. Oke, kita lihat ini. Oke. Ini sudah memenuhi lagi di atas 0,25. Sekarang kita uji lagi analyze untuk scale bivariate-nya. Keluarkan dulu. Kita ganti sekarang PG1 ini. Oke, kita oke aja ya. Ini sudah memenuhi lagi alpha chromatnya di atas 0,7. Ya. Kemudian terakhir kita uji untuk kinerjanya. Analyze, correct bivariate, kita gunakan, keluarkan lagi. Ya, sekarang kita masukkan ke kinerja ini. 1, 2, 3, 4 ini ke sini. Oke. Terpenuhi semua di atas 0,25. Nah, sekarang tinggal kita analyze. Kemudian kita masukkan ke sini untuk ini saya keluarkan lagi. Ini saya masukkan ini. 1, 2, 3, 4. Oke, kita gunakan ini. Ini sudah di atas 0,785. Ya, sehingga sudah memenuhi. Ya. Nah, karena semua data sudah dinyatakan valid dan reliabilitasnya terpenuhi, maka kita boleh meregres. Ya. Kita boleh meregres. Sekarang kita regres dengan cara analyze, kemudian regression linear. Nah, kita sekarang pilih yang tadi kita gunakan tadi ini kinerja tuh Q ini. Kin ya, karena total dari ini masuk ke sini. Kemudian dipengaruhi oleh PE ini, pengetahuan. Masukkan PL tadi ini sama PG ini. Ya. Kita ingat tadi kita dapat ini. Pengetahuan perilaku pengalaman ya, itu kinerja ini ya. Kita masukkan ke sini, kita buka lagi ini. Ya. Kita sudah di sini, maka kita perlu ya. Sekarang kita cek, ini hanya regresi. Ya, kalau kita perlu uji karena datanya primer, maka kita butuh normalitas, multikoloritas dan heteroskedasitas. Berarti kita pilih ini. Ini kita klik untuk multikoloritasnya, ini nggak perlu ya. Karena untuk data primer nggak perlu diuji untuk autokorelasinya. Karena autokorelasi hanya untuk data yang bersifat time series. Karena cross tidak perlu pakai DW. Oke. Nah, karena kita mau menguji hetero, maka kita butuh save. Kita gunakan unstandardized boleh, ini boleh. Tidak berbeda ya, kita gunakan aja unstandardized. Oke, continue. Ya. Sekarang kita sudah oke. Maka regresi kita lihat ini hasil regresinya. Ya. Ini kita bisa melihat tadi variabel tarikannya kinerja, pengetahuan. Kemudian PI-nya adalah pengalaman. Ini pengalaman, pengetahuan, ini adalah perilaku. Ya. Signifikan. Ini ya. Semua signifikan kecuali ada dua yang signifikan. Ini adalah PL dan PG, perilaku dan pengalaman. Tapi pengetahuan tidak. Ya. FIF-nya di bawah 10. Berarti apa? Ini adalah loss dari multi-call. Untuk kasus data primer kita membaca dengan standar DES, koefisien. Berarti pakainya ini. Ya. Berarti sudah terhindar dari
ini ya, terhindar dari multi-call. Nah, sekarang kita cari untuk ini ya, karena kita sudah mendapatkan ini ya, kita dapatkan data ini, res 1, maka res ini bisa kita gunakan untuk menghitung normalitas. Dengan cara apa? Analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Masukkan di sini adalah yang unstandardized ini. Di sini kita buat OK. Ini pilih dulu ya, statistik. Yang kita pilih yang ini ya, plot dulu, kita pilih yang ini. Continue, OK saja. Ya, ini kita explore sudah ketemu ini. Datanya sudah berdistribusi normal. Ya, kenapa? Karena di atas 0,05. Terakhir, kita tinggal menguji heteroskedastisitas. Dengan cara apa? Kita buat dulu ini dengan diabsolutkan. SDAT itu kan ya, dengan cara ini. Transport, ini dengan cara ABS. ABS, ini. Kemudian dipilih res 1. Res, ini kasih 1 aja. Klik di sini, cari all, cari ABS ini. Klik 2 kali, kemudian masukkan yang ke bawah ini. Klik di sini. Kemudian kita OK. Maka dapat variabel baru namanya ini. Nah, sekarang ini harus kita regress. Analyze. Kemudian kita pilih regression linear. Ini ada ganti dengan ini ya, dengan residual yang diabsolutkan. Ini kita buat OK. Nah, lihatlah T-nya. Ya. T di sini. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa untuk hetero model ini ya, terjadi heteroskedastisitas. Kenapa? Karena ini signifikan, ini tidak, tapi sebabnya signifikan. Dibuktikan dengan F-nya signifikan. Ya. Ya. Ya ini ya, jadi kita sudah bisa menguji, maka nanti ini harus kita perbaiki. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ini. Ya. Jadi semua tadi sudah lolos validitas, sudah lolos reliabilitas. Kalau kita buat itemnya tadi ini, per item, maka kita bisa lihat tadi ini ya, kalau per item tadi ini di atas 0,7, ini sudah lolos validitas, ini kemudian ada 9, tapi rata-rata semua apa kembali di atas 0,7. Tapi kalau kita buat ini, kalau dia adalah masih 5, dia menggunakan relasinya moderat. Tapi rata-ratanya ini 0,7. Sehingga lolos ya. Ini juga sama di atas 0,25 ya. Ini juga sama di atas ini ya. Nanti ya. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Ini hasil regresinya tadi. Nah, ini juga kemudian bisa kita lihat tadi ini ya. Ini sudah lolos untuk regresi bergandanya. Ini square-nya, ini ya, dan memenuhi kriteria semua. Ini enggak, cuma satu enggak signifikan, ini ya. Kemudian normalitasnya sudah lolos di atas 0,05. Heteronya ini yang kemudian di sini ya. Ini ya, tidak signifikan. Sehingga ini kalau kita lihat tadi ya, untuk sekilas tadi, kalau kita hanya lihat T, satu enggak signifikan. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya berikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.